Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini akan membahas tentang subconscious mind satu atau daya batin bawah sadar, di mana daya batin bawah sadar ini merupakan sebuah sistem yang ada pada diri manusia yang bekerja secara otomatis tanpa disadari dan bekerja sesuai dengan database ataupun mekanisme yang ada. Adapun ciri-ciri orang yang berdaya magnet dalam hal ini adalah penuh percaya diri, sadar dilahirkan sebagai the winner atau pemenang, tidak pernah takut ataupun ragu, dynamic atau dinamis, bersifat fleksibel dan eh, memiliki prestasi, serta seorang yang berjiwa aktif secara terus-menerus dan memiliki prinsip bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin karena dia ingin menjadi manusia yang bermanfaat, yang memiliki keuntungan dalam hidup dan kehidupannya, bukan manusia yang celaka, apalagi yang merugi. Bahwa hari ini lebih baik, lebih buruk daripada hari kemarin, atau mungkin saja hari ini sama saja dengan hari-hari kemarin. Itu yang tidak ada dalam prinsip kamus hidupnya. Kemudian dia yang memiliki daya batin bawah sadar yang memiliki jiwa atau orang-orang yang berdaya magnet adalah dia tidak pernah berkata bahwa saya mungkin gagal, saya mungkin akan rugi, ataupun saya akan ditertawakan oleh orang. Baik, di SC1 ini ada ada konsep tentang batin berangkat dua. Ya, yang dimana batin berangkat dua ini terdiri daripada batin bawah sadar, batin sadar, dan dibatasi oleh self talk. Nah, batin bawah sadar ini jika diperbandingkan dengan batin sadar, dia memiliki perbandingan atau perbedaan eh, dari aspek subjektivitas untuk batin bawah sadar atau unconscious. Sedangkan conscious atau batin sadar itu dia bersifat melihat segala sesuatu dalam konteks yang objektif. Kemudian batin bawah sadar untuk dalam hal ini itu dia memiliki pikiran unconscious mind atau pikiran di bawah sadar yang merupakan energi sumber dari segala sumber energi dalam kehidupan kita, karena 80% hidup dan kehidupan kita itu dipengaruhi oleh unconscious mind. Sedangkan conscious mind itu merupakan batin sadar dan di mana hanya berfungsi sebanyak 20%. Ya. Kita bisa lihat bahwa ada banyak kegiatan-kegiatan kita yang berada di bawah kendali bawah sadar dibanding kendali sadar kita. Nah, inilah yang membedakan antara batin sadar dan batin bawah sadar. Kemudian untuk batin bawah sadar, dia bersifat heuristik. Heuristik, dia sifatnya eh, menyeluruh dan eh, pada random gitu ya. Heuristik, eh, dia tidak memiliki pola atau keteraturan tersendiri. Jadi dia sifatnya otomatik, otomatik. Sementara untuk batin sadar, dia memiliki pola yang sifatnya sistematik. Ya, dia memiliki pola-pola tertentu yang sistematik dan sistemik. Kebetulan untuk otak bawah, untuk batin bawah sadar, dia memiliki kerja-kerja otak kanan gitu ya. Sementara untuk batin bawah sadar, dia berada di wilayah kerja-kerja otak kiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada pikiran yang merupakan bagian dari batin sadar, ya, batin sadar. Jadi ataupun
dalam hal ini merupakan bagian yang eh, menjadi penyebab terjadinya sesuatu atau keadaan eh, yang merupakan efek dari pikiran itu sendiri. Jadi kita bertanggung jawab atas pikiran kita, kemudian agar membuahkan keadaan yang positif, maka selalulah untuk berpikiran yang positif. Nah, batasan ini dari daya batin bawah sadar ini dibatasi oleh self talk. Apa itu self talk? Self talk itu adalah eh, bahasa diri sendiri. Di mana ada self talk, kita bisa berzikir, menyelaraskan energi diri dan energi bumi, serta mengingat akan kebesaran ilahi, karunia dan kemahasempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kita harus selalu berhusnuzon. Itu adalah self talk yang positif. Sementara self talk yang negatif selalu mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, kemudian membuat batasan-batasan yang sendiri sehingga selalu berzuzon. Berzuzon dalam hal ini. Baik, dalam leadership uh, Kahfi itu ada tiga teori tentang diri itu sendiri. Yang pertama ada teori eh, tiga diri, gitu ya, tiga diri. Teori yang pertama tiga diri lah. Tiga diri itu terdiri daripada yang pertama adalah diri itu adalah badania, diri itu adalah lingkungan atau situasi, dan diri itu adalah pikiran kita. Jadi ada teori tiga diri, diri sebagai badannya, diri sebagai lingkungannya, dan diri itu sebagai diri itu adalah pikirannya. Kemudian yang kedua, tadi tiga diri, kemudian ada yang diri tiga. Diri tiga itu seperti apa? Yang pertama adalah diri itu sebagai penentu atau decision maker, ya, atau pengambil keputusan. Kemudian yang kedua diri sebagai pelaku atau eksekutor atau pengeksekusi, ya, sebagai pelakon gitu ya, pelaku gitu ya, dan diri sebagai penikmat. Itu ada teori diri tiga, diri sebagai decision maker, diri sebagai pelakon ya, bukan diri sebagai penikmat. Kemudian ada lagi teori terkait tentang leadership ini, ada namanya teori tiga nafsu, yakni nafsu baik atau nafsu mutmainnah, ya. Kemudian ada nafsu eh, lawamah atau nafsu yang berada di alam setengah atau lawamah, nafsu yang ketidakpastian, dan nafsu buruk atau nafsu yang baik. Kita akan masuk ke kunci SC 1. Kunci SC1 yang pertama mengatakan atau berbunyi bahwa bila Anda berpikir cara benar, bila Anda mengerti akan kebenaran, dan bila satu ini kita bisa breakdown penjelasannya terkait tentang ini. Yang pertama adalah bahwa ada
hal ini kunci S1 berpikir, kita harus berpikir secara benar. Artinya berpikir secara benar itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan sesuai dengan tujuan yang mengandung kemaslahatan dan kemudahan. Dan yang kedua, mengerti akan kebenaran atau sesuatu yang tidak mengandung mudarat tentunya. Kemudian yang ketiga ada sifatnya konstruktif atau yang sifatnya kokoh. Artinya pikiran kita itu tidak boleh gampang berubah-ubah atau konsisten. Kemudian sifatnya damai, itu harus selalu hadir menciptakan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat serta kebahagiaan. Kemudian ada kunci SC2 dalam hal ini dalam batin bawah sadar ini, yakni bila Anda mulai mengatur proses pikiran Anda dapat menerapkan daya dari bawah sadar bagi tiap persoalan dan kesulitan Anda. Atau dengan kata lain bahwa sebenarnya itu Anda akan bekerja sama secara sadar dengan daya tidak terbatas dan hukum dari Yang Maha Kuasa yang mengatur semua hal ini. Baik, ada tujuan SC1 yang bila kita tarik dari kunci ini, kunci SC1 dan kunci SC2, jadi kita tarik menjadi tujuan daripada SC1 ini bahwa agar kita mengenal dan menyadari bahwa ternyata dari diri kita ini yang memiliki banyak kemampuan yang tidak tak terbatas, hanya saja seringkali kita melihat bahwa eh, kita terhambat karena batasan-batasan yang sering kita buat untuk diri kita sendiri dan ya untuk kita gitu. Nah, kita dapat gambaran bahwa kemampuan Oka atau Tokanan Oki otak kiri itu memiliki presentasi yang berbeda. Untuk Oka kemampuan kemampuan yang selama ini terpakai itu adalah dalam aktivitas kehidupan kita itu adalah 80%. Sedangkan untuk Oki itu eh, harusnya ya kemampuan Oka itu 80% ya dalam mengatur seluruh aktivitas kehidupan kita 88%. Sementara yang Oki itu hanya memiliki persentase mengatur aktivitas kehidupan kita itu hanya 12% gitu. Nah, untuk Oka, untuk hal-hal yang fun gitu ya, yang menyenangkan itu ada di wilayah otak kanan. Sementara di otak kiri adalah wilayah berpikir, wilayah berpikir yang sifatnya serius gitu ya. Ya, dan antara Oka dan Oki itu dibatasi oleh yang namanya RAS. RAS itu adalah Reticulum Activating Station antara Oka dan Oki. Um, your choice today makes your future. Jadi kapan kamu akan melakukan perubahan hari ini, maka kamu akan merubah masa depan kamu. Nah, itu adalah tendensi kalau kita melakukan proses perubahan. Baik di konsep mekanisme eh, segitiga ekspresi yang ada, kita bisa dapatkan juga dari konsep yang diberikan di Kahfi Motivator School, yakni itu ada segitiga ekspresi. Yang pertama adalah perasaan. Perasaan di satu sisi, kemudian perasaan ini jika kita rasionalisasi, kita apa istilahnya, kita melakukan penghayatan dari perasaan itu, maka akan menjadi sebuah pikiran, akan menjadi buah pikiran. Nah, impactnya, balikannya dari pikiran
yang dirasionalisasi itu akan masuk ke dalam wilayah perasaan. Ya, jadi ada impact. Jadi pada perasaan yang dihayati akan menjadi buah pikiran yang dirasionalisasi akan masuk ke wilayah perasaan. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari aspek pikiran itu sendiri. Aspek pikiran, jika kita melakukan proses perenungan atau perenungan, dia masuk ke wilayah kesadaran. Kemudian wilayah kesadaran ini jika dilakukan kontemplasi yang baik itu maka akan menjadi buah pikiran. Jadi balikannya seperti itu. Nah, dari aspek kesadaran eh, di satu sisi ini jika kesadaran ini implementasikan itu akan menjadi eh, akan masuk ke dalam wilayah perasaan seperti itu. Baik, di segitiga ekspresi ini kita bisa lihat bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya berekspresi. Di mana di dalam berekspresi ini setidaknya ada 3 buah elemen yang harus kita perhatikan ya supaya kita tidak salah di dalam mengeluarkan ekspresi saat berinteraksi dengan orang lain. Baik, tahap pertama itu dari segi ekspresi ini adalah melalui perasaan, yaitu data dari di mana perasaan itu adalah data dari suatu peristiwa yang dialami dan dirasakan serta diterima, kemudian lantas memasuki finalisasi ke dalam pikiran. Jadi perasaan bisa dikatakan bahwa perasaan itu adalah letupan-letupan kecil di dalam perasaan. Dan perasaan ini juga merupakan proses perayuan dari hal-hal yang sifatnya negatif yang ke arah yang lebih positif. Kemudian, tahap kedua dari segitiga ekspresi ini setelah perasaan itu adalah masuk ke pikiran. Jadi, data mulai dirasionalisasi di pikiran, dari perasaan ke pikiran. Di pikiran ini terdapat 4 hal yang berpengaruh di dalam mekanisme segitiga ekspresi. Yaitu yang pertama, dalam pikiran ini pikiran itu harus sesuai dengan ilmu pengetahuan, wawasan, cara pandang yang banyak, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Al-Quran dan maupun hadis gitu, hadis-hadis Nabi gitu. Kemudian yang kedua, di dalam pikiran itu juga mengandung memori atau gudang data, sehingga kita disarankan untuk memperbanyak data-data dan pengalaman. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menggambarkan sesuatu di dalam pikiran kita. Nah, di pikiran itu jadi segala sesuatu bisa divisualisasikan di dalam pikiran kita. Dan kunci dari semua pikiran ini adalah iman. Baik. Ketiga, sisi segitiga ekspresi yang ketiga itu adalah kesadaran. Nah, tahap ketiga itu adalah yang kita sadari. Ya, sadari melalui proses atau kontemplasi dan atau kesadaran ini adalah suatu proses yang lebih mendalam lagi. Bisa dikatakan bahwa ini adalah proses kita di dalam menemukan hikmah di balik sesuatu kejadian. Nah, setelah melalui proses kesadaran, maka kita kembalikan lagi ke perasaan yang mana perasaan inilah yang nantinya akan merayu emosi kita agar dari yang negatif berubah menjadi yang lebih positif. Itu pula lah kita akan merasakan kembali apakah yang sudah kita pikirkan ini sudah benar atau tidak.
Baik, itu kita berlanjut ke konsep sensoric power. Nah, di sensoric power ini merupakan eh, kumpulan pengetahuan atau wawasan, pengalaman, ide, gagasan yang dimiliki oleh seseorang dan di mana hal itu secara sadar atau tidak sadar merupakan faktor yang membuat kepribadiannya menarik sehingga orang lain cepat bisa menerimanya. Dalam hal ini ada dalam sensoric power ini kita berhubungan dengan yang namanya kecerdasan. Ya, kecerdasan yang dalam teori Kavi itu kita bagi atas yang pertama ada yang namanya kecerdasan linguistik. Di mana kecerdasan linguistik ini merupakan kemampuan seseorang di dalam membahasakan sesuatu, menulis atau menguasai bahasa. Kecerdasan ini seringkali membuat lawan bicara itu merasa paham dan mengerti apa yang dia bicarakan. Kemudian yang kedua, ada namanya kecerdasan logical. Kecerdasan logical ini adalah kemampuan seseorang di dalam menalarkan atau melogikakan sesuatu. Atau kemampuan seseorang di dalam menganalogkan sesuatu. Jadi logik. Gitu ya. Kecerdasan ini sering kali membuat lawan bicaranya merasa puas dan paham terhadap sesuatu yang mungkin belum ia pahami dalam sebuah pembicaraan. Ya, misalnya kita bisa lakukan exercise latihan dengan em, dengan gamifikasi atau games eh, apa ya apa istilah sambung misalnya sambung kata, sambung kalimat, sambung eh, cerita secara logical dengan tema atau satu benda atau satu subjek yang dipersyaratkan ada di dalam kata, kalimat atau cerita tersebut. Itu yang bisa kita lakukan untuk exercise-nya. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial itu adalah kemampuan seseorang dalam mengkonsepkan suatu di alam pikirnya. Kecerdasan yang ini melatih manusia untuk mampu mengkonsepkan suatu hal di alam pikir mereka, ya, menggambarkan sesuatu atau mengkonsepkan dalam sebuah alam pikiran. Yang keempat itu ada namanya kecerdasan musikal. Di mana kemampuan seseorang dalam wawasan dan pengetahuannya mengenai dunia musik dan bisa memainkan dengan indah satu jenis alat musik. Jadi kita memiliki skill memainkan alat musik ya setidaknya satu alat musik yang bisa kita mainkan secara baik. Kemudian ada 5 kecerdasan kinestetik. Selanjutnya ya yang kecerdasan kelima itu bukan kinestetik tapi kinetika ya kecerdasan kinetik. Kecerdasan kinetik ini adalah kemampuan seseorang di dalam mengolah fisiknya bergerak secara fleksibel atau luwes dan kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para olahragawan, pemain bola dan lain sebagainya. Untuk kecerdasan yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Ada kemampuan seseorang di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Itu interpersonal. Ini kaitannya juga dengan kecerdasan tadi linguistik gitu ya dan logical. Kemudian kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seorang untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi melalui tadi proses kalau dalam pikiran ke perasaan itu ada proses perenungan atau kontemplasi gitu ya. Kemudian ada kecerdasan yang kedelapan adalah kecerdasan
natural, kecerdasan natural, kecerdasan natural. Ya, kecerdasan natural adalah kemampuan seorang dalam berkomunikasi dengan alam, kecerdasan seorang dalam merawat dan menjaga keseimbangan alam. Ini adalah kecerdasan natural. Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada namanya kecerdasan yang kesembilan, ada kecerdasan spiritual. Kemampuan seorang dengan berkaitan dengan penghambaan kepada Tuhannya. Dan kecerdasan ini sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang karena kecerdasan ini membuat kita tidak merasa sombong ketika berhasil karena menyadari bahwa kesuksesan itu tidak lain dan tidak bukan merupakan pertolongan dan bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan kecerdasan ini juga yang membuatnya selalu ingat kepada Allah. Jadi pada saat kita zikrullah itu kita memiliki kecerdasan em, spiritual yang tinggi. Kemudian yang ke-10 ada namanya kecerdasan aksi. Kecerdasan aksi ini adalah kemampuan seseorang di dalam mengeksekusi daripada hasil pikirannya. Jadi ada 10 kecerdasan yang terkait tentang power yang ada di teori KP. Baik. Eh, Ada pula elemen-elemen pembersih daripada sensory power ini, ya. Jadi ada elemen-elemen pembersih supaya sensory power itu bisa berjalan sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya. Yang pertama adanya kesehatan fisik. Kesehatan fisik dengan cara apa kesehatan fisik itu diperoleh? Itu dengan tidur, dengan ketenangan gitu, dengan ketercukupan matahari dan udara yang bisa menyinarinya, kemudian dengan olahraga ya, dengan kebersihan, kemudian dengan air ya, untuk diminum ataupun untuk membersihkan diri dengan cara mandi eh, dan MCK gitu ya, mandi, cuci dan ini apa MCK ya, apa ini, mandi, cuci, kak- kaku apa sih MCK itu, MCK lah pokoknya. Kemudian makanan, dari makanan juga itu bisa dijaga baik kehalalannya dan ketoyibannya. Kemudian pakaian, kemudian ketekunan, bekerja dan santai. Itu dari kesehatan fisik yang kita bisa penuhi dari pembersih sensory power ini. Kemudian yang kedua adalah problem kepribadian. Dari problem kepribadian ini juga menjadi elemen pembersih dari sensory power. Yang pertama adalah kondisi fisik tentunya. Dan otak-otak yang diperas juga itu merupakan problem-problem pembersih dari problem kepribadian dari pembersih sensory power. Kemudian ada problem pubertas, ada kehidupan yang tenang kaitannya dengan tadi kesehatan fisik, ada keberanian, kemudian ada kontrol perasaan, kemudian ada menyesuaikan diri dengan segala aktivitas yang ada, kemudian kita juga bisa memikirkan orang lain, memikirkan orang lain dan mengawali hari dengan permulaan yang baik tentunya. Kemudian yang ketiga, pembersih sensor power itu adalah kesehatan jiwa, di mana di situ ada kepribadian yang baik, kemudian integrasi kesatuan mentalnya. Yang keempat dari elemen pembersih sensor power ini ada integral agama. Ya, integral agama ini eh, yang terkait tentang apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian ada nasihat-nasihat dan obat-obat yang berasal dari Al-Quran, di mana disebutkan dalam Quran Yunus ayat 57 mengatakan bahwa wahai manusia, eh, sungguh telah datang kepadamu Al-Quran sebagai pelajaran dari Rabbmu bagi yang eh, sebagai pelajaran obat, kemudian ada rahmat dari Rabbmu bagi orang-orang yang beriman. Ini Quran surat Yunus ayat 57 ya.
bahwa Al-Quran ini adalah pelajaran, obat, rahmat yang bagi orang-orang yang beriman. Kemudian terkait dengan integrasi agama ini juga ada di Quran surat Al-Isra ayat Al-Isra ayat 82 yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tadi di Quran Yunus 57 itu sebagai pelajaran, di Al-Isra 5 di 82 itu adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian Islam juga memberikan tugas untuk dunia dan akhirat bagi kita umat manusia dan eh, Al-Quran ini juga bernilai ibadah dari Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang mengatakan bahwa wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Manusia mengatakan bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Ini surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqnal jinna wal insana illa liya'budun. Jadi aku ciptakan manusia dan jin untuk hanya untuk beribadah kepadaku, gitu, kepada kata Allah. Dan dikatakan juga bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat 30 dan 153. 30 dan 153. Apa bunyinya? Ya, jadi saat Allah berfirman kepada malaikat maut eh, mengatakan bahwa manusia adalah khalifah. Malaikat menjawab, kenapa ya Allah manusia itu dijadikan khalifah di muka bumi? Padahal kita tahu pada akhirnya nanti manusia itu akan selalu memiliki sifat yang merusak dan eh, mengucurkan darah gitu. Eh, Sedangkan kami malaikat, para malaikat itu bertasbih dan selalu memuji serta mensucikan asmamu. Namun Allah mengatakan bahwa kalla inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalla inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui wahai malaikat. Itu kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, sementara di ayat Al-Baqarah menjalankan sholat serta berzikir eh, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam urusan-urusan dunia. Allah SWT hanya melihat hati dan pikiran manusia. Serta kita harus menumbuhkan dan membina pribadi yang lebih baik. Baik, kita nanti akan masuk ke SC2 atau komunikasi memahami diri sendiri. Ya, dari analog SC2 kita bisa lihat bahwa ada analogi dari subconscious 2. Yang pertama itu adalah eh, melihat kapal gitu ya, kapal pesiar atau kapal apalah namanya, kapal air, kapal laut lah misalnya ya. Di situ ada kapten kapal
yang bertindak sebagai konsensus atau batin sadarnya. ABK atau anak buah kapal itu berfungsi sebagai subconscious atau batin bawah sadar, dan kapal itu sendiri sebagai diri kita atau badania kita manusia. Nah, kapten kapal memberikan perintah dan harus dipatuhi oleh para ABK sehingga menjadi maklumat bawah sadar, ya. Jadi untuk ABK atau batin bawah sadar itu tidak tidak perlu tahu eh, kemana kapal akan berlayar. Jadi ABK itu hanya atau batin bawah sadar itu hanya mengikuti perintah batin sadar atau sang kapten ini. Dan ABK atau batin bawah sadar bekerja sesuai dengan perintah, tidak peduli apakah kapal itu menabrak atau tidak. Dan ABK atau batin bawah sadar ini patuh secara otomatis, tidak ada rumus yang tidak ada rumus membantah kalau batin bawah sadar. Dan batin bawah sadar itu hanya menjalankan perintah dari tuannya atau sebagai kapten ini, dalam hal ini batin sadarnya. Nah, sebagai kapten ini sebagai kapten, ya, ada beberapa hal yang eh, perlu diperhatikan saat memberikan perintah. Ya, agar perintah itu dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh batin bawah sadarnya. Artinya atau tidak. Jadi harus konsistensi. Jadi harus eh, repeated, terus menerus, ya, instruksi tersebut. Baik, kita masuk ke konsep etika, etiket dan estetika atau 3E. Ya, 3E. Etika, etiket dan estetika. Apa beda antara etika, etiket dan estetika? Jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari Yunani kuno gitu ya. Dari asal kata etos yang berarti etos itu kebiasaan atau adat dan akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Nah, etika erat kaitannya dengan bagaimana penilaian orang lain terhadap sikap dan perilaku kita. Contohnya, eh, contohnya bagaimana sih sikap kita saat kita bertamu di rumahnya orang. Ya misalnya si X gitu ya. Si X ini jika kita tidak beretika saat bertamu, maka si X itu pasti akan menilai kita sebagai pribadi yang buruk atau jelek. Nah, itu etika. Untuk etiket, etiket itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya etiquette. Etiquette. Tadi kalau etika dari bahasa Yunani kuno yang berarti ethos. Kalau etiket itu dari Prancis yang etiquette yang berarti kartu undangan atau dalam bahasa sekarang adalah aturan sopan santun di dalam pergaulan. Secara sederhananya gini, etiket itu merupakan sebuah aturan yang sudah ditetapkan sehingga baik ada maupun tidak ada orang, kita harus tetap mengikutinya gitu. Itu adalah etiket. Kemudian kalau estetika itu berasal dari bahasa Yunani yang bermakna estetis. Estetis yang artinya hal-hal yang dapat diserap oleh indera. Jadi secara sederhananya estetik ini adalah ilmu yang membahas tentang keindahan. Baik, kita akan masuk lebih jauh ke simpati gitu ya, simpati. Apa itu simpati?
Simpati itu adalah upaya atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan daya daya simpatik atau pesan atau respon dari orang lain. Di mana dalam menjalin hubungan ini kita ada namanya perjumpaan yang sifatnya eh, digambarkan dengan keterbukaan gitu ya, dengan eh, posisi yang terbuka, dengan badan yang terbuka, kemudian mata yang terbuka, mimik yang lebih mimik yang apa namanya yang lebih terbuka, kemudian ceria dengan menjabat tangan dengan dan mampu memancarkan energi yang ada, kemudian dengan senyum gitu ya, dengan mimik dan keterbukaan, dengan sapa, dengan salam ya, sapa, salam ya. Ada lagi 3S gitu ya, sapa, salam, senyum gitu. Atau santai, serius, dan santai, serius, dan selesai. Serius, serius, santai, dan ya selesai. Kemudian terbuka. Jadi bagaimana posisi terbuka dalam ilmu simpatik ini? Tuh, jadi posisinya terbuka, jadi tubuhnya terbuka, cerminan penjiwaannya juga tangan juga tidak ngeper-ngeper gitu ya, tidak ngeper-ngeper. Kaki posisi V terbuka ya, ke V terbuka itu adalah keterbukaan. Dan dari gestur, ya, dari gestur tubuh, gestur adalah cerminan jiwa atau ruh di mana arah jantung itu akan menghadap langsung pada lawan bicara. Jadi jantung ketemu dengan jantung. Kemudian mata atau eye contact itu kita bisa melihat, kemudian mata itu merupakan kabel komunikasi di mana arah mata kita menunjukkan komunikasi kita ya, menjadi kabel komunikasi. Kemudian jendela hati dengan sindrom mata atau sindrom jenderal itu kita tidak eh, persyaratkan ya, dengan jadi kita melihat dengan tip tip eh, misalnya di atas kepala atau dengan melihat dahi atau tifesnya. Kemudian kita bisa melihat rekan bicara kita dengan tifesnya gitu ya. Kemudian switch off kerja otak. Jadi kita melakukan pada saat menjalin relasi atau hubungan kita menonaktifkan kerja otak kita. Jadi yang perlu kita aktifkan adalah visualisasi kita, auditori kita, dan kinestetik kita. Dan kemudian nenek titik energi itu adanya di ubun-ubun, ya di ubun-ubun, kemudian di atas alis, kemudian di bawah jakun, antara perut dan kemaluan, dan lubang kotoran. Titik tengah kedua tangan ini adalah titik C ya, dan lutut dan telapak kaki. Simpati alam ini adalah simpati yang secara alami hubungan sebentar, karena hubungan apa ini? Hmm. Baik, kita sambung lagi terkait tentang tipe-tipe simpati. Ada simpati alamiah, yaitu simpati yang secara alamiah dimiliki oleh seseorang karena hubungan hubungan yang secara alami terbentuk ya, misalnya eh, kepada orang tua, adik, kakak atau saudara gitu ya. Dan yang kedua ada namanya simpati kebetulan. Simpati kebetulan itu terjadi karena memiliki
faktor kesamaan, kesamaan frekuensi seperti itu. Misalnya memiliki hobi yang sama, kemudian dari kampung halaman yang sama, dan punya kesamaan-kesamaan frekuensi lainnya. Kemudian ada yang ketiga namanya simpati buatan. Simpati inilah yang harus dibekali dengan skill atau keterampilan. Yakni simpati buatan ini merupakan simpati yang sengaja dibentuk atau diupayakan orang lain menjadi simpatik terhadapnya. Di antaranya terkait tentang poin visualisasinya. Kemudian memiliki banyak prestasi auditori pendengar yang baik, multi talenta, memiliki jabatan, memiliki kekayaan yang sifatnya good looking atau penampilannya menarik dan liking atau kesukaan yang bisa kita upayakan dan kita bentuk. Adapun hal-hal yang harus diupayakan atau dilakukan pada simpati level 1 ya, karena kita tahu sekali bahwa simpati itu adalah upaya atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan daya simpati, pesan atau respon dari orang lain. Yang pertama hal yang harus dilakukan adalah memiliki sikap keterbukaan, ya pastikan bahwa gestur dan bahasa tubuh kita menunjukkan hal-hal atau sikap yang terbuka. Ya. Kedua, wajah yang menarik dengan mimik muka ceria dan tersenyum. Kemudian pancarkan energi melalui jabat tangan ya. Jadi kita pancarkan energi kita melalui pada saat kita melakukan jabat tangan. Kemudian berikan salam dan sebut namanya dalam waktu 2 menit minimal 7 kali. Ya. Dan badan sejajar dengan lawan bicara, jadi usahakan jantung ketemu dengan jantung. Dan yang terakhir adalah mirroring atau menyamakan gestur lawan bicara secara smooth ya. Jadi tidak secara dadakan atau secara ekstrim perubahan gestur kita, tapi secara smooth atau em, dengan perlahan-lahan dan lakukan pembicaraan lebih deepening, pembicaraan lebih mendalam. Baik, dari simpati ini kita melihat bahwa dalam komunikasi perbuatan itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan perkataan, di mana kita tahu ada bahasa tubuh atau body language yang sifatnya body language-nya terbuka gitu ya, terbuka membuka diri, kemudian ada yang bahasa tubuhnya lebih tertutup ya, dan dengan bahasa dengan gerak-gerik kecil yang smooth tadi ya. Kemudian ada keselarasan internal. Keselarasan internal dengan kolaborasi 3V. Apa itu? Yang pertama, visual itu memegang peranan itu sebesar 55%. Ya. Kemudian vokal itu memegang peranan sebesar 38%. Dan peranan sebesar 7%. Ya. Baik. Di diri sendiri dengan keselarasan eksternal ini bermaksud bermakna bahwa bukan berarti semu atau tidak lurus atau tidak tulus gitu. Tidak tulus maksudnya. Jadi ada keselarasan eksternal yang kita bisa eh, samakan gitu, samakan fungsinya. Kemudian kita juga harus selaras antara sikap kita atau empati kita, kemudian selaras juga dengan bahasa tubuh ya atau body language dengan cara mencocokkan atau memantulkan itu atau mirroringnya itu tadi. Kemudian keselarasan suara dengan intonasi, dengan volume dan speed ya, dengan kecepatan eh, berkomunikasi atau berbicara ini. Baik, ada hukum simpati yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, kita mengidolakan orang yang kita ajak bicara. Gitu ya. Yang kedua, jika Anda ingin disuka, maka pintar-pintarlah untuk menyapa Anda dengan orang yang Anda ajak bicara atau lawan bicara. Jadi sifatnya mirroring gitu. Jadi baik. Kemudian ada 10 kebutuhan umum manusia menurut Abraham Maslow yang juga dipakai dalam public speaking ini. Yang pertama adalah
sifatnya kasih sayang gitu ya, bersifat kasih sayang dengan keunggulan ya. Ya, ini maksudnya manusia butuh kasih sayang, membutuhkan kasih sayang. Dia juga membutuhkan keunggulan atau unggul gitu di bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, manusia itu sangat suka dihargai ya dengan penghargaan. Kemudian manusia juga suka dengan yang namanya keamanan yaitu safety. Kemudian eh, manusia terkadang juga tamak gitu. Ya dia eh, ketamakan ada di diri manusia. Kemudian ada manusia juga butuh pengakuan ya, dan dia membutuhkan pengakuan itu, membutuhkan kekuasaan gitu ya, membutuhkan kebebasan ya atau liberty atau ya kebebasan gitu. Kemudian manusia juga memiliki ego yang tinggi, hanya ego sentrisnya tinggi gitu ya. Dan manusia juga sangat membutuhkan atau menginginkan yang namanya kemerdekaan. Kemudian 10 kebutuhan ini kita bisa compare, kita bisa melakukan perbandingan di mana pertama kasih sayang. Kasih sayang itu manusia pasti ingin dimiliki gitu ya. Ya, ingin dimiliki. Sayang kemampuan untuk dimiliki dengan kasih sayang. Keunggulan kebutuhan keunggulan itu manusia selalu ingin selalu menang gitu. Dan penghargaan dia ingin manusia itu selalu disanjung atau dipuji. Kemudian keamanan manusia ingin selalu eh, terlindungi. Kemudian ketamakan manusia ingin mendapatkan lebih pengakuan, dia ingin dihargai pribadinya. Kekuasaan dia ingin jadi ingin paling unggul gitu. Kemudian kebebasan dia ingin memiliki ruang-ruang dan kebebasan dia ingin memiliki ruang-ruang privasi atau pribadi. Dan ego dia selalu manusia ini lalu membanggakan dirinya dan kemerdekaan dia manusia mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Baik, dari ilmu simpati ini kita lakukan yang namanya deepening. Deepening itu merupakan kemampuan menyimak lawan bicara kita agar simpati yang kita lakukan itu lebih maksimal. Yaitu dengan melakukan hal-hal yang pertama mulailah dengan pertanyaan sederhana. Ya, kemudian gunakan dengan kata-kata yang terbuka, kemudian aktif menyimak dengan umpan balik lisan atau tidak error gitu ya. Kemudian pujian dengan sikap, watak, dan bawaan yang real. Kemudian reputasi, di reputasi dia tidak pernah salah. Jadi dia ingin dicap sebagai yang baik. Jadi tidak pernah salah. Kalau bicara kita tidak pernah salah dan dia selalu dicap sebagai seorang yang baik. Kemudian need, dia dibutuhkan secara real, secara nyata. Challenge-nya dia lolos dari tantangan, superiority, dia ekspor di bidangnya. Kemudian kita selalu menghindari yang namanya kekeliruan dan melakukan report. Report itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang merasa cocok satu sama yang lain karena semua antara dua orang mulai dari gaya bahasa, gerak, cara bicara dan lain-lain itu bisa dilakukan dalam proses deepening ini. Kemudian dalam teknik interview kita bisa lihat kita pada saat kita diperhadapkan pada sesi interview untuk ilmu simpati ini ada yang kita bisa lakukan yaitu pertama adalah comparison atau perbandingan. Kita melakukan proses perbandingan, kemudian membandingkan gitu. Yang kedua liking atau apa yang disukai, kemudian otoritas atau kewenangannya sampai di mana saja, kemudian reciprocity atau resiprositasnya seperti apa, kemudian komitmen dan konsistensinya itu juga dipertanyakan, serta scarcity-nya, kelangkaan dia itu seperti apa. Baik, itu saja barangkali untuk ilmu simpati, konsep-konsep yang
yang bisa dibagikan. Selanjutnya kita akan masuk ke leadership kahfi. Masih di leadership kahfi ya. Masih di leadership kahfi, masih ada banyak leadership kahfi yang kita akan bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.